Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, dokumen hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia pada Brigadir Yosua bocor ke beberapa kalangan. Dokumen sensitif ini terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terjadi pada 8 Juli 2022 yang kini sudah memasuki persidangan. Dokumen dengan judul hasil pemeriksaan psikologi forensik diberi nomor 056-HPPF-APSI4-9-2022. Berdasarkan ini, pada dokumen yang didapat Niluh, secara kompak orang dekat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati membuat pernyataan yang kompak sama. APSI4 mengambil keterangan dari terdakwa dan juga para saksi kalangan ajudan dan ART. Di dalamnya termasuk juga keterangan yang didapat APSI4 dari Susi dan Damson, ART Ferdi Sambo yang telah bersaksi di dalam sidang pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi isi laporan ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, sejak pertama kali diperiksa, majelis hakim sudah meragukan keterangan saksi. Berkali-kali diperingatkan supaya Susi beri keterangan yang jujur, sebab kesaksian palsu bisa dipidana dengan ancaman 7 tahun. Pada sidang beberapa waktu lalu, Susi juga telah mencabut kesaksiannya, seperti tidak mengetahui adanya pelecehan, tidak melihat Yosua membopong Putri Chandrawati, dan juga beberapa poin lainnya. Maka ucapnya dikhawatirkan isi laporan itu tidak berasal dari informan yang tidak kredibel. Apalagi setelah Niluh menyebutkan padanya bahwa isi kepribadian Brigadir Yosua sesuai dengan laporan itu semua bernada negatif bila dilihat dari sisi orang dekat Ferdi. Daden misalnya mengungkapkan ia sahabat Yosua dan mengatakan korban suka marah ke tempat hiburan malam dan pernah diajak. Pada konteks ini, ucapnya harusnya sisi yang bias itu harus difilter dan informasi yang disampaikan informan hanyalah yang sesuai dengan kepentingannya. Masih dalam dokumen yang sama dilakukan juga profiling kepada Yosua dengan melihat dari perspektif keluarga korban pembunuhan itu. Berbalik dengan keterangan dari pihak Ferdi Sambo, dari pihak keluarga semuanya hanya menggambarkan sisi positif dari Yosua. Menurut Reza Indragiri, keterangan dari pihak keluarga ini juga termasuk dalam kategori bias. Ia meragukan manfaat informasi yang ada di dokumen pemeriksaan psikologi forensik itu bagi persidangan bila mengolah data yang justru bias. Di dalam dokumen itu, APSI4 juga meminta keterangan dari Roslin Simanjuntak, ibunda Brigadir Yosua, tentang sosok Putri Chandrawati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai ruang sidang digunakan pihak terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk memojokkan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia mengungkapkan itu berdasarkan pengamatannya atas upaya pengacara Ferdi Sambo dan Putri yang gencar menggali sifat negatif Brigadir Yosua dari sejumlah saksi pada sidang pembunuhan di PN Jakarta Selatan. Reza menyebut untuk menggali sifat seseorang seharusnya ditanyakan sisi positif dan negatif dari sosok yang diprofiling. Upaya menggali sifat seorang korban disebut dengan istilah victim profiling. Menurutnya, upaya profiling ini sangat bias sebab untuk melihat profil seseorang harus melihat pada dua aspek. Diterangkannya, profiling merupakan kerja ilmiah yang berdasarkan kerja keilmuan. Tetapi di ruang sidang katanya, seolah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban. Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan tapi ia dipotret seperti pelaku kejahatan kriminal. Berita kedua, viral sebuah video yang memperlihatkan pelanggan nekat mempiting petugas SPBU. Dari informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan rekaman video yang beredar, seseorang pria tiba-tiba mempiting petugas SPBU dari belakang. Pria tersebut diduga tak senang mendapat pelayanan saat membeli bahan bakar minyak melalui jerigen. Seorang petugas SPBU tersebut pun diam tanpa berlawan yang terjadi pada Selasa 15 November 2022. Seorang pria yang mengenakan topi hitam sambil membawa sebuah jerigen tersebut baru melepaskan pitingannya setelah seorang petugas lainnya melerainya. Dilansir dari Tribun Jabar, Kapolsek Pagelaran AKP Isep Sukana menjelaskan video yang berdurasi sekitar 10 detik tersebut berawal ketika adanya kesalahpahaman antara petugas SPBU dan seorang warga yang membeli
membeli BBM. Tidak lama setelah itu katanya seorang warga tersebut kembali lagi ke SPBU untuk menanyakan isi solar yang dibeli hanya terisi 10 liter. Ia mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, petugas SPBU dan pelaku kejadian tersebut karena kesalahpahaman, sehingga permasalahannya diselesaikan dengan musyawarah. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.